Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan secara khusus dalam program Bible and Coffee ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu setiap kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Setiap kita terus dibekali oleh firman Tuhan. Dan kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita mendapatkan kekuatan yang baru. Sebab Alkitab jelas katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia akan mendapatkan kekuatan baru, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Karena itu setiap kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Secara khusus di masa-masa pandemik ini, secara khusus di hari-hari terakhir ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena dunia sedang menggoncangkan orang-orang yang akan digoncangkan, ya kan? Alkitab jelas katakan bahwa hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar, sehingga hidup kita benar-benar harus bergantung kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, bagaimanapun realita yang kita lihat, kalau hidup kita ada dalam tangan Tuhan, maka saya mau pastikan semua dalam kendali Tuhan. Dan apa yang ada dalam kendali Tuhan sungguh mendatangkan kebaikan dalam kehidupan setiap kita. Melalui program Bible and Coffee ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu membagikan firman Tuhan setiap hari. Dan saya percaya kita rindu juga untuk menjadi berkat. Amin. Karena itu biarlah setiap kita juga boleh kembali membagikan renungan singkat ini, sehingga melalui sosial media kita, melalui WhatsApp grup kita boleh menguatkan orang, kita boleh memberikan kabar damai sejahtera, kabar sukacita, kabar pengharapan, dan kita berusaha untuk membawa kabar baik. Dimanapun kita tempatkan Tuhan berada, saudaraku, kita rindu untuk menjadi pembawa pesan damai sejahtera. Tidak lagi menyebar kabar ketakutan, tidak lagi menyebar kabar kekhawatiran, karena sudah terlalu banyak dunia menyebarkan kabar kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, apalagi di masa-masa pandemik ini. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini untuk ayo jadi berkat. Bagikan kembali video ini, bagikan kembali renungan singkat ini di akun-akun media sosial saudara. Dan mungkin bukan cuman ini, ada banyak hamba Tuhan lagi yang membagikan berita firman Tuhan. Bagikan itu, penuhi sosial mediamu dengan kabar baik, kabar sukacita. Karena terlalu banyak di sosial media yang kita lihat kabar-kabar yang menakutkan. Stop beritakan tentang COVID, karena udah cukup lah saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita tahu kok COVID bisa bikin orang mati, tapi kematian itu Tuhan yang tentukan, bukan COVID yang tentukan, saudara dikasih dalam Tuhan. Karena itu jangan lagi kita meneruskan berita-berita yang membuat orang-orang takut, khawatir, cemas, tapi bawa berita kabar baik, kabar sukacita. Masih ada Tuhan, masih ada mujizat, masih ada kesembuhan, masih ada pengharapan. Itu yang mau kita beritakan di akun-akun media sosial kita, bahkan di WhatsApp kontak kita. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, kita juga akan mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih karena hari ini kami kembali datang kepada Tuhan dalam kasih karunia Tuhan. Karena anugerah Tuhan kami masih diberikan kekuatan, kami masih diberikan kesehatan, kami masih berikan kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kami memulai segala sesuatu. Karena itu ya Bapa, kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Daniel pasal 3 ayat 17 dan ayat 18. Ini adalah perkataan Sadrak, Mesak dan Abednego tatkala mereka disuruh menyembah patung emas yang raja dirikan pada saat itu, dan semua orang harus menyembahnya. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego memiliki pendirian yang kuat. Nah, hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan lihat Daniel 3 ayat 17 dan 18 ini. Jika Allah kami, ini perkataannya, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18, perhatikan. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Ini satu perkataan mereka yang tercetuk dalam hati saya, saudara. Seandainya tidak. Seandainya Tuhan tidak menjawab doa saya,
Seandainya yang saya hadapi adalah pergumulan yang melebihi kekuatan saya. Seandainya masa-masa yang saya alami adalah masa-masa yang sukar. Seandainya saya hari-hari ini tidak lagi bisa mengalami kekuatan, tidak lagi bisa mendapatkan pengharapan. Seandainya hari-hari ini doa-doa saya tidak dijawab oleh Tuhan. Apakah saya tetap mau beribadah kepada Tuhan? Apakah saya tetap mau berdoa kepada Tuhan? Apakah saya masih mau menyembah Tuhan? Ini jadi pertanyaan besar buat setiap kita. Apakah kita masih tetap mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan seandainya Tuhan tidak menjawab doa kita? Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hal yang sama pernah terjadi dalam kehidupan Ayub. Alkitab mencatat Ayub adalah pribadi yang takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan izinkan hal buruk menimpa kehidupannya. Tuhan izinkan anak-anaknya mati. Tuhan izinkan kekayaannya habis. Tuhan izinkan penyakit ada dalam kehidupannya. Bahkan Tuhan izinkan rumah tangganya hancur, istrinya pergi meninggalkan. Tapi ada satu perkataan Ayub yang Alkitab catat pada akhirnya. Ayub tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Perkataan ini, saudara dikasih dalam Tuhan, adalah perkataan Ayub yang dahsyat dan luar biasa. Suatu kali istri Ayub bilang sama Ayub dalam Ayub 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Lihat saudara, istrinya malah mengajarkan yang tidak-tidak. Ingat, istri-istri, engkau adalah penolong. Kalau suamimu mengalami masa-masa sukar, topang dia, doakan dia, support dia. Iya kan? Jangan sama seperti istrinya Ayub. Hanya mau menerima yang baik. Itu sebabnya perkataan Ayub menegur keras istrinya. Ayub bilang dari ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jangan sampai kita hanya mau menerima apa yang baik dari Tuhan, sehingga tatkala Tuhan izinkan ada hal-hal yang buruk menimpa kehidupan, mungkin menurut kita buruk loh saudara. Yusuf dijual, Yusuf difitnah, Yusuf masuk penjara, itu buruk menurut ukuran manusia. Daud dikejar-kejar oleh Saul, dirancangkan akan dibunuh, itu buruk bagi manusia. Iya kan? Bahkan Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel itu buruk bagi manusia. Tapi untuk ukuran Tuhan yang Tuhan lihat itu sedang mengerjakan apa yang menjadi rencananya. Sehingga kita gak pernah tahu, mungkin melalui keadaan yang sukar, keadaan yang buruk, Tuhan sedang pakai untuk membawa hidup saya lebih dan lebih dahsyat lagi. Dan kita gak pernah tahu. Karena itu kita mesti ingat ini saudara. Kalau seandainya Tuhan tidak menjawab doa saya tahu itu yang terbaik buat saya. Itu yang harusnya kita pegang. Makanya Sadrak, Mesak, Abednego tadi kan kita udah belajar kan, Daniel 3 ayat 17-18. Jika seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui kami tidak akan tetap menyembah Tuanku atau patung emas yang Tuanku dirikan. Tidak akan. Kenapa? Karena kami tahu jika Dia tidak menolong kami, itu yang terbaik buat kami. Haleluya. That is faith, saudara. Itulah iman. Amin. Jadi kalau seandainya Tuhan belum menjawab doa saya percaya itu yang terbaik. Kalau hari-hari ini saya difitnah dan kepada saya dituduhkan hal-hal yang tidak saya lakukan, itu saya percaya itu yang terbaik buat saya. Kalau hari-hari ini saya mengalami ujian dengan sakit penyakit menghampiri hidup saya percaya itu yang terbaik buat saya. Kenapa? Karena kita tahu kita hidup dalam tangan Tuhan yang kuat. Selama hidup kita dalam tangan Tuhan yang kuat, maka Dia akan pakai segala sesuatu untuk mereka-rekakan, mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Haleluya. Dalam hidup ini saya selalu pegang satu hal. Segala sesuatu boleh terjadi di luar kendali kita sebagai manusia. Karena kita mungkin merencanakan tapi fail. It's okay. Karena semua tetap ada dalam kendali Tuhan. Kalau semua dalam kendali Tuhan, maka Tuhan pakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang hidup mengasihi Tuhan. Saudara dikasihi dalam Tuhan, ini menjadi pertanyaan besar dalam hidup kita. Dan kita sudah tahu jawabannya. Jika Tuhan tidak jawab doa saya, maka jawabannya itulah yang terbaik buat saya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih.
Karena firman-Mu menegur, mengingatkan, menguatkan, meneguhkan kami. Kalau hari-hari ini kami berdoa, namun kami belum melihat jawaban doa terjadi. Kalau hari-hari ini kami ada dalam pergumulan. Kalau hari-hari ini kami ada dalam tantangan yang berat. Kalau hari-hari ini kami sedang berjuang melawan sakit penyakit. Bapa, kami berdoa. Namun kami belum melihat pertolongan datangnya daripada Tuhan. Kami tetap percaya itu yang terbaik bagi kami. Karena Engkau Bapa yang baik. Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Karena itu ya Bapak, kalau ada di antara umat Tuhan pagi hari ini merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee, mereka hari-hari ini berjuang. Mereka hari-hari ini tetap mau berjuang dengan iman mereka, tetap percaya kepadamu Tuhan. Teguhkan hati mereka, sehingga mereka tetap terus melihat hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa yang Allah kerjakan dalam hidup mereka. Sekalipun itu harus melalui dapur pengujian, sekalipun itu harus melalui dalam tantangan dan persoalan yang mereka harus hadapi. Hamba berdoa, iman mereka diteguhkan dalam nama Yesus. Sehingga sekalipun hari-hari ini kami ada di masa-masa pandemik, masa-masa yang sukar, tapi kami percaya kesukaran bagi kami itu tidak sukar bagi Tuhan. Karena segala perkara dapat kami tanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan kemenangan bagi kami. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami umat-Mu Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetap percaya. Karena apapun yang Tuhan izinkan itu selalu mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.